Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bersabar dan berserah diri. Ngomong sama mama gue, Jat. Soalnya kalau kelamaan juga gue takut. Nanti Bu Ani malah jadi nggak yuhu sama gue. Tapi kalau sampai emak kamu nggak restuin bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, malaikat, jangan dicatat omongannya si Toto, malaikat. Jangan diaminin ya, malaikat. Toto cuma bercanda kok. Sungguh. Lu gimana sih, Tok? Lu tuh sebenarnya teman gue bukan sih? Ingat, Tok. Ngomong itu harus yang baik. Ucapan itu adalah doa. Lu tuh harusnya dukung hubungan gue sama Bu Ani, Tok. Astagfirullahaladzim. Nggak yuhu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa. RT apa nih, Pak? Pemirsa. Ada apa? Ada sesuatu yang nggak beres. Apa nih? Coba Bapak lihat itu. Saya pikir makin nggak beres ini. Alhamdulillah. Untung. Astagfirullahaladzim. Sukirman saudaraku. Kalau bersilaturahmi sama seseorang itu harus mengucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kau tuh. Mau nanya apa saudaraku? Silakan. Insya Allah Ustadz Al Untung akan bisa menjawabnya. Kalau bisul di kaki, harusnya dipecahin atau digimanain? Bisul. Kalau ada bisul, harus dipecahin, man. Harus dibuang. Kira-kira bisulnya besar apa kecil? Ini bukan besar lagi, tapi besar sekali. Sampai tidak bisa berjalan. Innalillahi. Pasti sakit sekali itu yang punya bisul. Man, bisul itu harus segera dikeluarkan. Harus segera diobati. Jangan sampai menghambat pergerakan kita. Apalagi menghambat di saat kita ibadah. Kira-kira yang bisulan siapa, man? Tidak ada. Hah? Tapi saya tahu siapa bisulnya. Maksudnya? Kau itu kayak bisul. Hah? Kau bisa bikin anak-anak makmur tidak bisa bergerak. Hah? Tidak bisa beribadah. Hah? Mereka kasih tahu ke saya. Hah? Tidak jadi sholat di musola. Karena kau ada di musola terus. Man, kalau anak-anak mau sholat, silakan. Gak ada yang larang kok. Cuma mau untung. Mereka akan mau sholat dekat kau. Kalau kau sudah kasih kembali uang haramnya koreng. Hah? Jangan kau sembunyikan uang itu. Kau jangan jadi seperti koreng. Memang kau tidak malu? Kalau ketemu Bang Jali nanti di akhirat. Hah? Atau kalau kau tidak dengar kata-kata saya, kau pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Sukirman saudaraku. Masih aja lu nuduh gua menyimpan duit haramnya koreng. Ya Allah, memang berat ujian untuk orang soleh kayak gue. Bul. Sini. Gimana? Berhasil laginya? Belum, Pak RT. Terus kalau belum, kamu mau pergi gitu aja? Hah? Saya pikir nggak biasanya. Tumben, kamu biasanya itu kalau nagih tuh ngotot. Bahkan sampai tidur-tidur di depan rumah Arifin. Kamu kalau sekarang mau ngotot kayak gitu lagi juga boleh, silakan. Nggak usah lapor saya kalau mau nginep, nggak apa-apa. Tagih ya tagih. Saya mau sholat duha dulu, Pak RT. Sholat? Iya, siapa tahu habis saya sholat,
Mas Arifin bisa bayar cicilannya ke saya, Pak RT. Permisi, Pak RT. Assalamualaikum. Aneh. Ya. Kata antum sebentar lagi Hana akan out dari Anur, out dari Genjing, out dari kehidupan anak. Tapi kenapa ya mereka berdua itu semakin akrab? Antum tahu nggak akan hal ini? Kamu kira Wan Farid kemana? Antum iya, antum tahu. Hah? Jangan belaga Filon. Ana tuh hafal betul kelakuan antum. Kalau perangai antum udah kayak begini, itu tandanya, ciri-cirinya, gejalanya antum tahu. Kenapa antum nggak kasih tahu Ana? Maaf, Wan. Kita berdua takut Wan Faruk itu sedih, Wan. That's right. Kita berdua nggak tega, Wan. That's right. Dan pada akhirnya Wan Faruk pingsan dan itu bikin nyusahin kita berdua, Wan. That's right. That's right. Yes. That's left. Ah. ALASAN. Asalan. Alasan. Serahlah, eja aja sendiri. Ini pengeluaran hari kemarin? Iya teh. Yang ini sisanya baru Hana tulis tadi. Sudah bagus pembukuannya. Oh iya Hana. Teteh ke musola sebentar ya. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum awasin Hana ya, jangan sampai lolos. Iya. Antum kabarin Ana kalau dia terima telepon dari Ustadz Zainal. Ana hakul yakin kalau Hana itu adalah mata sefainya Ustadz Zainal. Ana mau susul bidadari Ana. Sukul yang benar. Kerja yang becus. Iya, Wan. Wan. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum dalam hati. Iya, kamu jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai saja kayak bajai. Saya sih nambah sholat sunnah. Jadi tidak hanya sholat 5 waktu. Kalau sholatnya lebih banyak, mungkin isi toples tilulitnya bisa nambah lebih cepat. Nambah sholat sunnah? Iya, Sholat apaan? sholat duha. Sholat duha? Iya, Itu berapa rakaat? saya sih 2. Kok cuma 2? Tadi katanya kalau semakin banyak sholatnya semakin bagus. Terus makin cepat keisi toplesnya. 2 aja dulu. Alhamdulillah, Nek. Kenapa lo? Gue udah sholat 2 rakaat tanpa buang angin. Kirain apaan? Keren kan, Nek? Kebiasaan lo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu,
Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bersabar dan berserah diri. Iya, Kang. Bersabar dan berserah diri adalah kunci ketenangan hati, Kang. Selalu berprasangka baik sama Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti karena kehendak Allah. Dan pasti ada kebaikan di segala sesuatu yang terjadi itu. Memohon ampun sama Allah. Meminta kekuatan sama Allah. Untuk bisa menyelesaikan segala masalah yang menimpa kita. Karena setiap masalah, insya Allah tidak akan menjadi masalah ketika kita melibatkan Allah dalam segala urusan. Ya Allah, Falahana pusing. Jantung Ana deg-degan. Kaki Ana nggak bisa jalan, lemas. Astagfirullahaladzim. Cek. Dia cek. Sini. Wan Faruk kenapa? Tolongin Ana. Ana nggak bisa jalan. Gendong. Aduh. Bawa Ana pergi jauh-jauh dari sini. Wan Faruk berat. Saya nggak kuat. Ana lebih nggak kuat, Cek. Lebih berat. Ayo, Cek, cepetan, Cek. Ana udah nggak tahan ini. Gendong. Mari ke sana. Aduh. Udah nggak usah aduh. Ini mah berat. Aduh. Pak. Bang Apoy! Pin, lu ngagetin gue. Bang, saya mau nanya dong. Sholat duha itu sholat apaan sih? Nanya sih nanya lo. Jangan ngagetin begini. Bismillah. Duha itu sholat yang dikerjain pagi-pagi. Pak, ini bro ya. Di jam-jam segini nih, cakep nih. Nanti gue jelasin lebih detailnya lagi ya. Cuman begini nih, Pin, Pok. Jangan sunnah aja yang dikerjain. Yang wajibnya kudu. Bahkan wajib dulu tuh dikerjain. Yang wajib-wajib dulu, baru sunnah. Jangan duha dikerjain, sholat 5 waktu kagak dikerjain.